lagi dengan Ibu Tina. Apa kabarnya hari ini? Ada semangat? Ada sukacita? Kalau ada sukacita, coba senyum. Tunjukkan senyumnya mana. Oke, nah hari ini kita mau dengar devosi. Ibu Tina akan cerita firman Tuhan kepada anak-anak. Tapi sebelum itu kita harus apa terlebih dahulu? Berdoa. Mana sikap doanya? Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Ibu Tina akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan masih menjaga kami, masih menolong kami, dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami meskipun melalui video, tetapi biarlah kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan yang akan Ibu Tina ceritakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin anak-anak. Nah, Ibu Tina mau cerita, tapi sebelumnya Ibu Tina mau tanya. Kemarin Ibu April sudah cerita tentang firman Tuhan juga. Ibu April cerita tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Ibu April cerita tentang roti hidup. Siapa itu roti hidup? Siapa? Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah, hari ini Ibu Tina akan melanjutkan cerita tentang firman Tuhan yang Ibu April sudah ceritakan kemarin. Masih sama cerita firman Tuhannya, yaitu tentang roti hidup. Nah, Ibu Tina punya gambar. Ini gambar apa ya? Gambar apa, hayo? Ibu Tina yakin anak-anak semua tahu ini gambar apa. Ini adalah gambar roti. Anak-anak sudah pernah makan roti? Sudah pernah. Roti apa saja? Roti tawar kok, roti yang ada isinya kok, atau roti apa saja, pasti anak-anak sudah pernah makan. Nah, kalau ini gambar roti tawar. Nah, kira-kira kalau anak-anak makan roti apa saja ya? Kalau anak-anak makan roti itu bisa kenyang, kosonde. Bisa ya, kalau kita makan roti banyak, kita bisa kenyang. Nah, tapi kalau makan roti, habis kita kenyang, kita main, kita belajar, habis itu bisa lapar lagi? Bisa. Iya betul, kita bisa lapar lagi. Ibu Tina bisa lapar lagi. Kalau Ibu Tina lapar pagi-pagi, Ibu Tina makan roti, habis itu Ibu Tina kerja, habis Ibu Tina kerja, Ibu Tina lapar lagi. Nah, Ibu Tina harus makan lagi. Nah, jadi kalau kita makan roti tawar, roti yang ada isi, atau roti apa saja, katong bisa lapar? Bisa lapar lagi. Lalu, apakah roti hidup itu yang Tuhan Yesus maksud adalah roti seperti ini? Sonde, ya betul sekali anak-anak. Roti hidup itu yang Tuhan Yesus bilang bukanlah roti tawar, bukan roti yang ada isi, bukan roti seperti ini. Karena kalau kita makan roti seperti ini, kita bisa lapar lagi. Tapi Tuhan Yesus bilang roti hidup yang Tuhan Yesus maksud adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita di dalam Tuhan, kita percaya sama Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah lapar lagi. Tuhan Yesus katakan di dalam firman Tuhan. Tapi Ibu Tina, beta su percaya Tuhan Yesus, beta su di dalam Tuhan Yesus, tapi beta masih lapar. Iya anak-anak, bukan lapar perut yang Tuhan Yesus maksud. Kalau lapar perut, setiap kali kita kerja, kita sudah makan, kita kerja, kita main, nanti kita lapar lagi. Jadi Tuhan Yesus maksud bukanlah lapar perut, tetapi lapar rohani. Maksudnya apa Ibu Tina? Kalau kita di dalam Tuhan, kita percaya sama Tuhan Yesus, katong akan selalu bersukacita. Katong akan selalu merasa bersyukur sama Tuhan. Katong akan selalu merasa kalau katong ini punyanya Tuhan Yesus. Jadi kita tidak akan pernah merasa lapar. Katong tidak akan pernah merasa, beta nih kayak apa beta sonde bersyukur beta sonde bersukacita hari ini. Bukan itu, bukan seperti itu maksudnya Tuhan. Maksudnya Tuhan adalah kalau kita di dalam Dia, kita akan bersukacita, kita akan terus bersyukur. Dan satu lagi, Tuhan Yesus katakan
Kalau kita di dalam Tuhan, kita di dalam roti hidup itu, kita akan memperoleh hidup kekal. Maksudnya Ibu Tina, hidup kekal itu karena nek? Nah, hidup kekal itu maksudnya ketika nanti ketong sudah mati, Tuhan Yesus panggil kembali menghadap Bapa di sorga, ketong akan dihidupkan lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak akan mati selama-lamanya, kita tidak akan di dalam tanah selama-lamanya, tapi kita akan menghadap Tuhan Yesus di surga. Kita akan hidup kekal, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan roti hidup yang Tuhan Yesus katakan di dalam Alkitab. Nah, kalau anak-anak mau belajar tentang roti hidup, mau mendapatkan roti hidup, mau hidup di dalam Kristus, anak-anak harus belajar di dalam apa? Di dalam firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Anak-anak boleh mengenal Yesus, anak-anak boleh tahu siapa itu Yesus, anak-anak boleh semakin hidup di dalam Yesus kalau anak-anak belajar melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Jadi anak-anak harus rajin-rajin dengar firman Tuhan. Minta mama, minta papa untuk cerita tentang firman Tuhan. Jangan malas-malas dengar devosi setiap hari, walaupun bapak ibu guru hanya melalui video. Jadi anak-anak harus rajin dengar firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini anak-anak boleh bertemu dengan roti hidup, roti yang tidak akan bikin anak-anak lapar lagi seperti roti tawar. Jadi mau pilih yang mana? Pilih roti hidup atau roti tawar? Kalau Ibu Tina pilih dua-dua. Kenapa? Karena roti tawar bisa bikin kenyang perut. Kalau roti hidup, Ibu Tina boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam roti hidup. Nah, devosi Ibu Tina hari ini sampai di sini Ibu Tina cerita. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum Ibu Tina selesai. Video ini selesai. Mari kita sikap berdoa. Anak-anak, tunjukkan sikap berdoanya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami diingatkan lagi bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup bagi kami. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang takut akan Tuhan. Berkati kami, berkati mama papa, berkati opa oma, berkati bapak ibu guru, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama-Mu. Amin. Amin anak-anak, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.